berisik anjing. Salam. Astagfirullah. Ini siapa ya? Ini on mic semua langsung nih. Enggak, jangan. Gue dulu. Gue pembuka dulu. Astaga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga untuk Bulan. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan terkait proposal pengembangan bisnis Cizu di bidang F&B. Sebelum itu, perkenalkan, saya Inneke Zahra. Saya Kai Salman. Saya Tantri Arfiani. Saya Rendra Hani Prastowo. Saya Refriano Ahmad Firmansyah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi brand atau bisnis kami. Bisnis kami merupakan dessert Cizu yang merupakan brand atau hidangan penutup berbasis gaya hidup Jepang yang telah mempopulerkan crackers dengan perpaduan cream cheese di Malaysia. Sejak 5 tahun lalu, Cizu berhasil menggabungkan crackers dengan paduan cream cheese. Cizu telah menjadi merek lokal yang dapat diandalkan untuk hidangan penutup crackers dan cream cheese. Cizu merupakan hidangan penutup yang memadukan kelezatan kue dan krim yang menciptakan pengalaman manis yang tak terlupakan. Jadi, setiap gigitan pada Cizu akan membawakan Anda ke dalam dunia rasa yang beragam. Topping-topping coklat, keju, dan buah-buahan segar yang menambahkan sentuhan istimewa pada setiap hidangan. Simfoni aroma yang menggiurkan akan menyambut Anda dalam setiap gigitan Cizu. Selanjutnya ada biodata pemilik dan tanggung jawab dalam bisnis kami. Yang pertama itu ada ketua tim, yang dimana ketua timnya itu merupakan Rendra Hani Prastowo, PIC produksi yaitu saya sendiri, Inneke Zahra, PIC pemasaran yaitu Kai Salman, PIC sumber daya yaitu Refriano Ahmad Firmansyah, PIC keuangan yaitu Tantri Afriani. Selanjutnya ada biodata pemilik serta tanggung jawab dari masing-masing PIC. Yang pertama itu ada ketua tim, yang dimana dia memiliki keahlian dalam bidang manajemen bisnis, baik dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis dan berkomunikasi dengan baik dengan semua anggota tim dan pihak eksternal. Tanggung jawabnya itu untuk menyusun dan mengimplementasikan visi misi dan tujuan bisnis Cizu, menyelaraskan dan mengkoordinasikan semua anggota tim dan pihak eksternal yang terlibat dalam bisnis Cizu, menyelesaikan konflik dan masalah yang muncul dalam tim dengan cara yang konstruktif dan harmonis. Selanjutnya ada PIC produk, yang dimana keahliannya itu memiliki keahlian untuk membuat Cizu sendiri atau produk Cizu dan mampu mengelola bahan baku, peralatan, dan kualitasnya. Dan tanggung jawabnya itu untuk merencanakan dan mengatur proses produksi Cizu sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, dan kualitas, serta mengelola persediaan bahan baku, peralatan, dan produksi. Jadi Cizu dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Selanjutnya ada PIC pemasaran, yaitu memiliki keahlian dalam bidang pemasaran, khususnya dalam melakukan analisis pasar, menentukan strategi pemasaran, dan mengimplementasikan kegiatan promosi yang efektif dan kreatif, serta bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan dan menganalisis peluang, tantangan, dan kebutuhan pasar Cizu, serta menyusun dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang sesuai dengan sasaran dan anggaran biaya Cizu. Dan yang terakhir yaitu dapat mengelola dan mengembangkan saluran distribusi, media sosial, dan hubungan masyarakat Cizu. Selanjutnya ada PIC sumber daya, yaitu memiliki keahlian dalam bidang sumber daya manusia, khususnya dalam merekrut, melatih,
dan mengembangkan karyawan yang berkualitas dan berdedikasi, serta bertanggung jawab untuk merekrut, melatih dan mengembangkan karyawan yang berkualitas dan berdedikasi untuk bisnis Cizu, dan dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia, finansial, dan fisik yang dibutuhkan untuk bisnis Cizu. Oke, baik. Jadi di sini selanjutnya itu ada PIC keuangan, yaitu Tantri Arfiani, dan di sini keahliannya itu memiliki dalam bidang keuangan, khususnya dalam menyusun dan mengelola anggaran, terus juga laporan keuangan dan arus kas itu seperti apa. Kemudian mampu melakukan analisis keuangan, perencanaan pajak, dan pengawasan internal dengan cara yang akurat dan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab dari PIC keuangan ini untuk menyusun dan mengelola anggaran, kemudian laporan keuangan, dan juga arus kas bisnis Cizu. Melakukan analisis keuangan, perencanaan pajak, dan pengawasan internal untuk bisnis Cizu. Nah, selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Jadi dessert Cizu ini merupakan brand hidangan penutup berbasis gaya hidup Jepang yang telah mempopulerkan crackers dengan perpaduan cream cheese di Malaysia. Ini berdiri sejak 5 tahun lalu, dan Cizu berhasil menggabungkan crackers dengan perpaduan cream cheese. Cizu sendiri telah menjadi merek lokal yang dapat diandalkan untuk hidangan penutup crackers dan cream cheese. Cizu merupakan hidangan penutup yang memadukan kelezatan kue dan krim, menciptakan pengalaman manis yang tak terlupakan. Setiap gigitan pada Cizu akan membawa Anda ke dalam dunia rasa yang beragam. Dan Cizu juga memiliki topping-topping seperti coklat, keju, dan buah-buahan segar yang menambahkan sentuhan istimewa pada setiap hidangan. Simfoni aroma yang menggiurkan akan menyambut Anda dalam setiap gigitan Cizu. Kemudian di sini ada marketing strategi. Jadi marketing strategi jadi produk Cizu sendiri kepada mahasiswa. Nah, kami tuh mengadopsi beberapa strategi yang efektif. Pertama, kami memanfaatkan media sosial dengan memposting pre-order produk di story WhatsApp, Instagram, dan platform lainnya. Dengan demikian, kami dapat menjangkau audiens yang aktif di platform tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan luar jaringan digital, seperti kami menempatkan brosur di tempat-tempat yang ramai dan mudah dilihat oleh khalayak, seperti kampus, kantin, dan pusat perbelanjaan. Nah, brosur ini bertujuan agar para pengunjung dapat mengenal lebih lanjut tentang brand dan produk Cizu yang kami pasarkan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari 4. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Lalu ada weakness, kelemahan, lalu ada opportunities, peluang, dan juga threat, ancaman. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, strength atau kekuatan dari bisnis Cizu. Yang pertama ada memiliki rasa yang unik dan lembut, lalu memiliki berbagai varian rasa dan juga topping, bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi dan juga populer dan mudah untuk dikonsumsi di mana saja. Lalu yang kedua, weakness, ada kelemahan. Yang pertama ada butuh biaya produksi yang tinggi karena bahan baku yang digunakan itu berkualitas tinggi, lalu ada ketersediaan bahan baku, lalu ada masa penyimpanan sedikit lebih cepat daripada cake lainnya. Masuk ke opportunities atau peluang, ada menjalin hubungan dengan mitra bisnis lainnya, lalu mengembangkan dan berkolaborasi dengan produk lain untuk menarik minat pelanggan, dan mempromosikan produk melalui media sosial dan juga platform digital lainnya. Lalu masuk ke threats, ada ancaman, ada pesaing industri dessert yang sudah lebih terkenal, lalu yang kedua ada selera konsumen yang bisa berubah-ubah, lalu ada kenaikan harga bahan baku, ada perubahan terkait kebijakan makanan dan juga kesehatan. Lingkungan pemasaran. Dalam menghadapi lingkungan pemasaran, dessert Cizu perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari bisnis itu sendiri. Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat membantu memperkuat posisi dessert Cizu di pasar. Ada pertama ada segmentasi pasar, yang mana dessert Cizu perlu memahami dengan baik segmen pasar yang ingin mereka target. Dengan memahami preferensi dan kebiasaan konsumen, dessert Cizu dapat menyesuaikan produk dan kampanye pemasaran mereka. Lalu yang kedua ada visualisasi produk. Seperti yang telah disebutkan, visualisasi produk sangat penting dalam bisnis makanan penutup, karena dessert Cizu harus menghasilkan gambar dan video yang berkualitas tinggi yang memperlihatkan kelezatan hidangan mereka.
Platform seperti Instagram dan Pinterest merupakan tempat yang ideal untuk membagikan konten visual ini. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Yang pertama itu adalah kemitraan dan kolaborasi. Dessert Cizu dapat menjalin kemitraan dengan restoran, kafe, atau acara lokal untuk memperluas jangkauan mereka. Kolaborasi dengan influencer atau selebriti juga dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka. Yang kedua ada promosi lokal. Menghadiri acara lokal, festival makanan, atau pasar malam adalah cara yang baik untuk memperkenalkan Dessert Cizu kepada komunitas setempat. Promosi khusus seperti diskon atau paket bundling juga dapat menarik perhatian pelanggan potensial. Yang ketiga adalah pemasaran digital. Menggunakan media sosial, situs web, dan iklan online adalah langkah penting dalam menghadapi lingkungan pemasaran saat ini. Dessert Cizu harus memastikan bahwa mereka memiliki kehadiran online yang kuat dan mengoptimalkan strategi SEO untuk meningkatkan visibilitas mereka. Selanjutnya ada STP brand atau bisnis. Yang pertama ada segmentasi. Cizu adalah brand makanan cepat saji lokal yang menyediakan makanan berbahan dasar krim keju dengan harga yang murah. Segmentasi yang dilakukan Cizu menggunakan beberapa kriteria dasar, yaitu generasi Gen X generasi Gen X atau milenial dan Gen Z. Yang kedua adalah kelas ekonomi, menengah bawah, dan menengah ke atas. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi, pengguna smartphone untuk transaksi online, pengguna smartphone untuk belanja online, dan pengguna smartphone hanya untuk chat atau sosial media. Yang keempat adalah domisili, desa, pinggiran kota, dan kota. Yang kelima adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan manis, jarang, sesekali, setiap minggu, dan setiap hari. Selanjutnya adalah targeting. Dengan adanya segmen dan macam-macam karakteristik, kita bisa memilih segmen mana yang bisa menjadi prioritas kita. Dan hasil analisis berdasarkan pernyataan sebelumnya, maka kita bisa menentukan seperti ini. Yang pertama adalah generasi, milenial dan Gen Z. Kedua adalah kelas ekonomi, menengah dan menengah ke bawah. Ketiga adalah pengguna teknologi, pengguna smartphone untuk transaksi online. Keempat adalah domisili, pinggiran kota, dan kota. Yang kelima adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan manis sesekali dan setiap minggu. Setelah kami mengetahui target market kami, selanjutnya kami akan menentukan positioning yang akan kami lakukan untuk menjangkau mereka. Positioning. Di pasar, posisi Cizu merupakan produk unik yang memadukan kelezatan crackers dengan kelembutan cream cheese. Setiap gigitan pada crackers ini menggabungkan tekstur renyah dan rasa khas dari cream cheese, menciptakan pengalaman yang beragam dan menggugah selera. Topping seperti coklat, keju, dan buah-buahan segar menambahkan variasi rasa dan aroma yang memikat. Cocok sebagai cemilan sederhana atau hidangan penutup yang memukau setelah makan malam. Bagi mereka yang suka dengan makanan yang creamy, Cizu ini juga menarik dan tetap bisa dinikmati karena memiliki bahan dasar cream cheese yang cocok dikonsumsi untuk semua kalangan usia. Oke, selanjutnya ada prosedur pembuatan produk Cizu. Yang pertama itu ada bahan baku, meliputi keju, whipped cream, biskuit, susu cair, susu kental, manis, mentega, telur, buah-buahan, tepung terigu, gula, dan baking powder. Alat bantu dalam pembuatan produk ini ada 10, meliputi mangkuk besar, sendok atau spatula, timbangan dapur, gelas ukur, rolling pin atau gilingan adonan, pemotong kue atau cookie cutter, ada loyang kue, kertas roti atau selipat, garpu, dan parutan kejunya. Selanjutnya ada prosedur pembuatannya. Yang pertama, buat krim keju terlebih dahulu. Siapkan teflon anti lengket.
yang anti lengket harusnya, biar kejunya nggak lengket. Kedua, ada masukkan keju dan susu cair lalu masak dengan api kecil hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan larutan maizena, tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dan selanjutnya ada setelah mengental, matikan api dan dinginkan sejenak. Lalu blender adonan krim keju dengan susu kental manis dan sisihkan krim kejunya. Selanjutnya buat bahan olesan dengan mencampurkan whipped cream bubuk dengan air es. Lalu kocok hingga menjadi krim siap pakai. Setelah jadi, masukkan susu kental manis dan krim, lalu aduk merata. Siapkan wadah dan alasi dengan kertas roti dan celupkan biskuit satu persatu ke dalam susu cair tersebut. Kemudian susun berjajar di dalam wadah, lalu olesi dengan olesan, lalu susun kembali biskuitnya. Selanjutnya lakukan berulang hingga biskuit habis, sampai stok biskuit yang kita ingin pasarkan itu habis. Lalu untuk topping, gunakan parutan coklat batangan di atasnya. Setelah itu, masukkan ke dalam freezer selama 2 jam dan shizu siap dihidangkan. Next, berikut kita membahas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan perbuahan modal. Dalam modal awal kita Rp1.500.000, penambahan modal Rp800.000, laba bersihnya Rp1 juta, dividennya Rp100.000. Laporan neracanya dalam kas ada Rp600.000, persediaannya ada Rp2 juta, dan untuk peralatan ada Rp1 juta. Yang terakhir ada kewajiban. Di laporan keuangan ini ada promosi Rp500.000, bawahnya ada distribusi Rp500.000 juga, lalu ada biaya penjualan Rp5 juta, dan yang terakhir biaya operasional sebesar Rp5.500.000. Baik, sekian presentasi yang kami jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.